Salam sehat dan selamat datang di podcast Bojes. Yes, yes, yes. Assalamualaikum, saya Mentari Amalia Devi, dokter internship di Puskesmas Bojongsari sebagai host pada podcast episode 2 ini dengan tema Jangan Lengah, Corona Belum Punah. Pada tema kali ini akan ada 4 segmen, yaitu ngobrol santai, yang kedua adalah menjawab pertanyaan netizen, dan yang ketiga live perform dari Dr. Arsya dan Dr. Nandito, dan juga yang keempat adalah giveaway. Nah, pada podcast kali ini saya akan menemani kalian selama 20 menit ke depan bersama dokter cantik yang ada di sebelah kanan saya yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Oke, di sini bisa perkenalannya Dokter Aya. Oke, halo sobat podcast Bojes, perkenalkan saya Layalia Aska Fatarani atau biasa dipanggil Aya ya. Di sini saya merupakan salah satu dokter internship yang bertugas di Puskesmas Bojongsari. Nah, saya tidak sendiri teman-teman, jadi saya bersama teman saya 4 orang, saya Dokter Mentari, kemudian Dokter Nandito dan Dokter Arsya. Ini salah satu kelompok dari gelombang yang internship di Wahana RSUD Guteng, seperti itu di bulan Agustus, jadi periode 3 tahun 2021. Halo. Jadi kita membajak ini podcastnya khusus untuk Puskesmas Bojongsari ya, untuk betul. kita. Oke, nah kalau saya sendiri itu tinggalnya aslinya dari Banyumas, dan tinggalnya ya, juga di wilayah Banyumas, di desa ya, di Kedung Banteng. Di Kedung Banteng. Iya. Tepatnya di mana, Dok? Di Keniten. Oh, di Keniten. Oke. Main-main ya kalau tahu. Namanya apa, Dok? Desa Keniten. Desa di sana. Keniten. Jalannya lebih tepatnya, Dok? Jalan Raya Keniten. Oke. Iya gitu. Ini sekarang hobinya dokter apa, Dok? Hobi saya yang pertama makan ya, jadi kuliner. Oke, makan terus ya, Dok? Oh iya. Lalu terus selain makan itu saya suka hangout sama teman-teman, bisa kayak gitu, keluarga. Terus sama siapa lagi ya, Dok? Sama Ayang Beb juga. Oke. Berarti statusnya ada Ayang Beb ya, Dok? Alhamdulillah. Doain aja yang terbaik. Oke, berarti sekarang ini tema hari ini kan jangan lemah ya, Dok. Jangan lengah, corona belum punah. Ya, setuju. Oke. Di sini nih di Purbalingga ini menurut dokter kira-kira corona itu masih ada nggak sih, Dok? Atau Purbalingga tuh udah aman belum dari COVID-19? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya, menarik banget karena sejak pertama kali kita datang ya, Dokmen, di wahana ini, di Puskesmas Bojongsari ini, cenderung kasusnya itu trennya udah menurun. Nah, sebelum kita menyimpulkan kira-kira tuh Purbalingga aman apa enggak sih, kayak gitu, kita kayaknya perlu belajar dulu level-level PPKM kali ya, gitu ya. Biar semuanya juga tahu, biar sobat tahu, podcast juga. Levelnya tuh maksudnya apa sih? Apa karena kepedesannya bagaimana gitu kan? Ternyata ada level itu, ada kriterianya, Dokmen. Nah, kalau dilihat dari level 1 nih, Dok. Jadi kalau misalnya dia termasuk level 1, kalau misalnya angka terkonfirmasi positifnya itu kurang dari 20 dari 100.000 penduduk per minggu yang terkonfirmasi. Nah, kemudian ada juga yang rawat inapnya itu kurang dari 5 orang per 100.000, sama kematiannya kurang dari 1 dari 100.000 penduduk. Dan juga yang penting nih adalah cakupan vaksinasi dosis 1-nya itu sudah mencapai 70% dan cakupan untuk lansia itu sampai 60%. Nah, kalau misalnya kriteria tadi itu terpenuhi, itu masuk ke level 1 gitu. Nah, kalau misalnya level 2 ini berarti kasusnya itu sudah makin tinggi daripada level yang 1, yaitu ketika angka terkonfirmasi positif COVID-nya itu 50 orang sampai kurang dari 50 ya. Per 100.000 penduduk ya, per minggu. Jadi kasusnya kan dilaporkan per minggu gitu. Terus rawat inap di rumah sakit itu sekitar 5 sampai kurang dari 10 orang per 100.000 penduduk. Per minggu juga ya, Dok? Iya. Terus kemudian untuk kasus kematiannya itu 1 sampai 2 orang per 100.000 penduduk kayak gitu. Nah, untuk cakupan vaksinasinya kalau level 2 ini jelas lebih sedikit ya, lebih rendah berarti ya dibanding level 1 ya, Dok ya. Yaitu 50% untuk yang dosis 1.
sampai kurang dari 50% ya, dan cakupan vaksinasi lansianya itu sampai 40% aja kayak gitu. Lalu untuk yang level 3-nya dok? Nah, kalau level 3 ini berarti semakin banyak lagi ya kasus terkonfirmasinya, itu bisa sampai 50 sampai 100 orang per 100.000 penduduk per minggu. Dan yang dirawat di rumah sakit bisa sampai 10 sampai 30 orang per 100.000 penduduk gitu. Terus kasus kematiannya itu antara 2 sampai 5 orang per 100.000 penduduk. Jadi kita tahu ya levelnya tuh ada 1, 2, 3 kayak gitu. Lalu untuk Purbalingga ini termasuknya masuk ke dalam level berapa sih dok? Nah iya, yang terbaru ini jadi Kabupaten Purbalingga masih level 3. Level 3, berarti untuk cakupannya juga masih rendah ya dok? Terakhir itu kurang dari 50% masih. Kurang dari 50%. Jadi iya belum bisa naik level ke level 2 atau level 1 kayak gitu. Oh gitu. Berarti kalau keuntungannya apa sih dok kalau misalnya level PPKM itu semakin rendah? Ya jelas kalau level PPKM-nya semakin rendah itu kan berarti aktivitas yang melibatkan banyak orang atau aktivitas di ruang publik itu bisa disesuaikan atau makin banyak aktivitasnya. Nah itu yang pertama nih, misalnya nih tempat permainan anak di mall atau pusat perbelanjaan itu udah bisa dibuka, terutama pada kabupaten atau kota yang di level 2 di level gitu. 2 ya. Tapi dengan catatan harus ada kalau yang di tempat permainan itu harus ada kontak orang tuanya untuk keperluan tracing kayak gitu. Terus yang kedua bisa kapasitas bioskopnya itu bisa naik sampai 70%. Berarti udah bisa nonton bioskop lagi ya dok? Iya betul. Nah itu catatannya pada wilayah atau kota dengan level 1 dan 2. Level 1 dan 2, dan sedangkan Purbalingga ini masih di level 3 ya dok? Sayang sekali gitu kan ya. Terus kalau misalnya ada kan logistik kan harus tetap jalan ya untuk memenuhi kebutuhan ya. Nah itu sopir logistik yang udah divaksin 2 kali itu bisa menggunakan tes antigen dengan surat keterangan yang berlaku 14 hari untuk melakukan perjalanan domestik gitu. Jadi berarti nggak perlu PCR gitu lagi ya dok ya? Swab antigen. Tinggal pakai swab aja ya dok? 14 hari. Terus keuntungannya lagi itu anak-anak usia di bawah 12 tahun itu bisa masuk tempat wisata tapi di wilayah level 2. Di wilayah level 2 dan ditemani oleh orang tuanya ya dok ya? Iya, dengan orang tuanya itu sudah mengakses Peduli Lindungi kayak gitu. Terus juga bisa ada wisata air nih yang dibuka gitu pada kota level 2 dan 1. Kota level 2 dan 1, Oke Sobat Bojes, sebelum kita melanjutkan obrolan kita akan saksikan penampilan dari Dr. Arsya. Hangat senyummu memastikan harapanku padamu, oh yeah. Meski ku tahu takkan mudah bagiku denganmu, oh yeah. Segala tentangmu istimewa. Andai aku mendapatkanmu bintang dunia, coba sejenak mengenal aku, bukan tak mungkin kau akan menemukan aku yang berbeda dari semua yang pernah kau temui, dan berharap untuk memilikimu. Kau keindahan, di mataku kau sempurna, tak kurang, tak lebih, oh yeah. Izinkan aku untuk mencoba. Andai aku mendapatkanmu bintang dunia,
Coba sejenak mengenal aku, bukan tak mungkin kau akan menemukan aku yang berbeda dari semua yang pernah kau temui, dan berharap untuk memilikimu. Segala tentangmu istimewa, andai aku mendapatkanmu bintang dunia. Coba sejenak mengenal aku, bukan tak mungkin kau akan menemukan aku yang berbeda dari semua yang pernah kau temui, dan berharap untuk memilikimu. Saya akan bertanya lagi nih dokter. Iya tuh. Indonesia ini udah aman belum sih dok dari COVID-19? Indonesia nih ya, iya, secara keseluruhan ya berarti keseluruhan, ya. Dok. Nah kalau menurut CDC ya, jadi kayak pengendalian dan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di Amerika Serikat, ternyata Indonesia akhir-akhir ini sudah masuk zona hijau gitu, atau negara dengan insiden COVID-19 yang rendah dan aman untuk dikunjungi gitu. Nah ini disebabkan oleh penanganan pandemi COVID-19 yang baik di tingkat nasional maupun provinsi gitu. Jadi secara umum tren kasus baru mingguan itu menurun sampai 23% dan jumlah kematiannya menurun 16% dibandingkan minggu sebelumnya. Oke, berarti Indonesia udah berhasil ya dok ya? Ya bisa dibilang begitu ya, sangat progresif ya. Jadi kita apresiasi pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun daerah, jadi bersinergi kayak gitu. Oke. Lalu ini kan tadi ada cakupan vaksin ya dok. Nah, masyarakat itu bisa nggak sih dok milih vaksin yang dia mau? Oh gitu. Iya ini juga banyak ya pertanyaannya ya. Jadi karena ada banyak jenis vaksin yang beredar gitu, jadi orang-orang itu punya banyak pilihan gitu. Seolah-olah punya banyak pilihan. Sebenarnya semua vaksin yang beredar di masyarakat itu adalah baik gitu ya. Maksudnya layak diberikan oleh masyarakat gitu. Jadi selama itu ada ada persediaan, kemudian ada petugasnya, maksudnya puskesmas atau pelayanan kesehatan bisa menyelenggarakan kayak gitu, menurut saya tidak ada kata menunda kayak gitu. Lebih baik disegerakan, karena ketika disegerakan berarti kita bisa menyegerakan diri untuk melindungi kita sendiri, keluarga kita, dan juga mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity secara lebih cepat kayak gitu. Jadi kalau bisa memilih atau tidak, sebenarnya lebih baik kita kalau misalnya ada langsung aja gitu. Langsung aja gitu ya dok, datang aja ya. Karena semuanya itu baik kayak gitu. Terus juga kan biar cakupan vaksin di Purbalingga ini semakin tinggi ya dok ya. Iya betul. Lalu dok, untuk efek samping dari vaksin itu sendiri apa dok? Nah itu, jadi untuk vaksin secara umum itu kan kita memasukkan komponen atau zat ya dari virusnya itu sendiri ke dalam tubuh ya. Jadi itu akan memicu proses kekebalan tubuh kita kayak gitu. Maka dari itu untuk beberapa orang itu sebenarnya akan memunculkan reaksi kekebalan seperti demam, kemudian bisa mual muntah, pusing, ngantuk kayak gitu. Sebenarnya adalah suatu yang wajar kayak gitu. Normal berarti ya dok ya. Nah untuk beberapa kasus yang sangat jarang itu bisa berkomplikasi berat, cuman itu jarang. Nah di setiap pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan vaksin kan juga ada observasi setelah vaksin. Jadi dipantau ketat selama 15-an menit kayak gitu ya. Jadi harapannya ketika diobservasi sudah aman baru bisa pulang kayak gitu. Jadi untuk efek samping vaksin ini sebenarnya bisa diminimalisir ya dok ya. Bisa dicegah juga. Kalau misalnya nanti kok sampai rumah ada keluhan seperti greges atau pegel kayak gitu, bisa mengkonsumsi obat-obatan yang mudah didapatkan di apotik, kayak misalnya paracetamol kayak gitu boleh.
Oke. Terus selain kalau misal paracetamol, apalagi dok buat ngilangin pegelnya itu dok? Oh iya, itu juga bisa dilakukan kompres ya. Iya. Kompresnya dengan air es atau es batu gitu. Jangan kompres hangat ya. Oke, nggak boleh kompres gitu. hangat ya dok? Iya. Lalu untuk ketersediaan vaksin di sini nih banyak nggak sih dok? Kalau ketersediaan vaksin itu kan dari Dinas Kesehatan ya. Selama ini yang saya lihat sih selalu ada ya untuk dosis 1 dan 2. Jadi masyarakat menurut saya jangan khawatir, apalagi yang belum gitu ya. Pasti akan ada vaksin-vaksin, kuota-kuota vaksin lagi selanjutnya. Jadi yang penting bersabar dan selalu update informasi kayak gitu. Jadi kalau kita mau update informasi ini kita harus ngeklik kemana sih? Untuk yang wilayah Puskesmas Bojongsari nih. Ya, kita bisa pantengin IG-nya Puskesmas Bojongsari dong, Dokmen. IG-nya adalah Puskesmas Bojongsari ya, Sobat Podcast. Jangan lupa di-follow. Dan jangan lupa dicari juga tuh info-info juga dari bidan-bidan yang memang di sekitar Sobat Podcast juga ada kayak gitu kan. Tinggal tanya aja ya. Lalu gimana sih dok agar Indonesia nih bisa bebas dari COVID? Bebas COVID ya. Nah, yang lagi gencar ini kan memang programnya vaksinasi ya dok ya. Tapi kalau bisa ya memang anjurannya itu vaksinasi jalan, tapi protokol kesehatannya itu tidak ditinggalkan. Jadi vaksinasinya gencar tapi tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, terus mencuci tangan, menjauhi kerumunan, kayak gitu, menjaga jarak gitu. Dan untuk pelayanan kesehatan juga tetap melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment gitu. Itu baru benar-benar bisa optimal untuk bebas dari COVID-19. Tapi nyatanya susah ya dok ya. Nyatanya sambil jalan lah ya gitu. Untuk masyarakat pun untuk penggunaan masker masih susah ya dok ya. Ya, kita makanya harus sering-sering mengingatkan satu sama lain ya untuk menjaga protokol kesehatan. Iya gitu. Sobat Podcast juga jangan sampai lupa ya untuk menjaga diri sendiri dan juga menjaga keluarga juga. Iya. Dan ini sekarang kita mau lanjut ke segmen 2 ya. Segmen 2 itu menjawab pertanyaan dari netizen. Ini ada pertanyaan yang masuk, syarat buat vaksin itu apa sih dok? Soalnya masih banyak yang belum tahu syaratnya itu apa aja. Persyaratan vaksinasi COVID ya, ini terutama di wilayah kerja Puskesmas Bojongsari ya. Itu jelas yang pertama kita harus tahu ada kuota dan jadwal vaksinasi itu kapan. Caranya tadi ya dengan follow Instagram. Betul, lihat postingan di Instagram Puskesmas Bojongsari. Atau yang kedua adalah dengan menanyakan langsung kepada bidan desa ataupun petugas kesehatan di Puskesmas Bojongsari kayak gitu. Yang kedua, membawa identitas berupa KTP atau yang belum punya KTP bisa membawa KK kayak gitu. Fotokopinya aja kayak gitu. Kemudian yang ketiga untuk khusus yang dosis 2 itu membawa kartu vaksin. Jadi kan kalau vaksinasi di Puskesmas Bojongsari itu nanti kalau yang dosis pertama diberikan kartu. Nah, kartunya itu jangan sampai hilang sampai tiba waktu dosis kedua. Nanti dibawa lagi gitu. Terus yang penting ini juga membawa alat tulis karena kan orangnya banyak. Puskesmas kan untuk menyediakan alat tulis terbatas. Lebih baik daripada nanti lama. Karena nggak bawa kan. Mending bawa sendiri ya dok. Bawa sendiri kayak gitu. Lalu? Terus juga kalau bisa kondisinya memang lagi fit ya, lagi sehat, lagi nggak ada gejala sakit kayak batuk pilek, demam, nyeri kepala kayak gitu. Dan juga yang penting ini harus makan ya. Karena harus sarapan ya dok ya. Iya sarapan, kalau bisa sarapan dulu sebelum vaksin kayak gitu. Terus tetap mematuhi protokol kesehatan tadi ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak kayak gitu. Terus bagi orang-orang tua atau orang-orang dewasa yang punya anak kecil, sebenarnya tidak disarankan untuk membawa anaknya ya, karena kan kerumunan, jadi takutnya tidak aman untuk anak kayak gitu. Yang lain-lain sih bisa dibaca ketentuan vaksin secara umum ya, gitu sih. Kalau misal ini kuota dosis keduanya belum ada ya dok, tapi di jadwal kartu vaksinnya tuh udah ada, itu gimana dok? Jadi kalau misalnya tenggang antara dosis 1 sama 2 itu adalah minimal, misal nih ya, kalau Sinovac itu kan 21 hari ya? Iya, 21 hari. Jadi itu adalah minimal pemberian dosis kedua setelah dosis pertama. Jadi karena minimal bukan berarti tidak bisa ditunda. Nah,
pemberian dosis kedua itu berdasarkan ya tadi ketersediaan vaksin, kemudian kondisi dari orangnya itu sendiri. Kalau misalnya memang lagi tidak fit atau sedang sakit, memang lebih baik ditunda. Karena alasan untuk biar benar-benar sehat dulu, baru nanti akan diberikan kekebalan melalui vaksin. Gitu, biar lebih optimal gitu. Terus kalau misal ada pertanyaan lagi nih dok, boleh nggak sih vaksin, misal vaksin dosis satunya di sini, vaksin dosis duanya misal mau di mana dia misal lagi pergi kayak gitu, itu boleh nggak dok? Boleh apa enggak? Menurut saya boleh aja ya. Tapi memang ada beberapa catatan. Yang pertama, harus tahu dosis pertamanya itu dia diberikan apa. Jadi kalau misalnya Sinovac ya tetap harus diberikan Sinovac untuk dosis yang kedua kayak gitu. Moderna ya Moderna. Lalu yang kedua adalah sesuai dengan kuota dan ketentuan dari masing-masing pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk menerima dari luar wilayah, dipersilahkan kayak gitu. Makanya jangan lupa untuk konfirmasi serta bertanya pada petugas kesehatan setempat gitu aja sih. Dan juga jangan lupa sama kartunya ya dok ya. Itu penting sih. Jangan sampai hilang ya dok. Jangan sampai hilang, karena itu penting sebagai bukti, karena kan mungkin di tempat yang untuk dilakukan dosis kedua tidak tercatat atau tidak tahu. Jadi kan untuk mengonfirmasi itu kartu penting. Kartunya penting banget ya dok ya. Iya. Sekarang kita menuju segmen ketiga, yaitu live perform yang akan dibawakan oleh Dr. Nandito. Kita saksikan ya bersama-sama. Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Ku bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Tak bisa ku rasakan dirimu untuk jadi kekasihku bila tak jodohku. Ku tak mudah mencintai, tapi mengapa denganmu aku jatuh cinta. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Aku bisa apa?
Oke, Sobat Podcast, sekarang kita ke segmen terakhir yaitu giveaway. Jadi di sini nanti kita akan memberikan 3 buah masker jika Sobat Podcast ini bisa menjawab pertanyaan yang akan kami berikan. Nanti pertanyaannya itu kalian jawab semuanya di DM Instagram Puskesmas Bojongsari ya. Nah, pertanyaannya apa tuh, Dok? Pertanyaannya nanti ada 3 pertanyaannya, dan nanti dari kalau yang bisa jawab nanti habis itu kita kasih giveaway-nya buat kalian. Pertanyaan yang pertama yaitu dokter yang di samping saya ini, narasumber saya ini namanya siapa? Nama lengkapnya ya. Lalu pertanyaan kedua, Sobat Podcast pasti menonton podcast yang episode pertama kemarin kan? Narasumber yang podcast episode pertama namanya siapa? Nanti tinggal tulis ya di DM. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, apa ya? Dokter Aya ada pertanyaan? Tema kita pada kali ini episode kedua kira-kira apa? Gitu ya. Jadi ada 3 pertanyaan, yang beruntung nanti bisa mendapatkan masker. Jadi ambil di Puskesmas Bojongsari ya. Jangan lupa di follow. Oke, baik Dok. Dari obrolan kita tadi nih, apa sih kesimpulan yang bisa diambil tadi? Oke, sesuai dengan temanya sih ya. Karena corona itu belum punah, makanya jangan lengah gitu. Meskipun nanti kita sudah divaksin 2 kali atau mungkin bagi nakes sudah 3 kali kayak gitu ya. Jangan lengah karena corona masih mengintai. Jadi tetap waspada, tetap laksanakan protokol kesehatan gitu. Oke Sobat Podcast, demikian podcast episode 2 kali ini. Terima kasih kepada Dr. Laya Lia yang sudah menemani kita pada siang hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share YouTube Puskesmas Bojongsari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Podcast Bojes. Yes.